Tomodachi Game atau Tomodachi Game menceritakan tentang karakter utama bernama Katagiri Yuichi, di mana beliau ini merupakan karakter kejam, bermuka dua, jenius, licik, dan yang paling penting adalah manipulatif. Bahkan karena saking jeniusnya, guru yang mengajarkan tentang berbagai macam ilmu dan teknik penipuan justru malah dimanfaatkan oleh muridnya sendiri selaku Katagiri Yuichi. Meski begitu, ketika di sekolah atau di depan temannya, Yuichi lebih memilih untuk menggunakan topeng kedua, di mana dirinya selalu bersikap dan berperilaku layaknya orang biasa. Tapi tenang, dikarenakan suatu alasan, Yuichi nanti akan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Anjas. Sebelum menuju ke alur cerita utamanya, mari kita kenalan dengan Yuichi terlebih dahulu. Kenapa dirinya bisa menjadi karakter kejam, bermuka dua, licik, manipulatif, layaknya MC anime sebelah yang bernama Ayano Koji. Bedanya jikalau Ayano Koji itu bergerak di bayang-bayang alias tidak mau mengotori tangannya sendiri, Yuichi ini langsung turun ke lapangan sehingga terlihat sangatlah badass. Buat yang nanya Ayano Koji itu dari anime apa, beliau itu adalah karakter utama pada anime Classroom of the Elite. Tapi intinya kedua karakter tersebut meskipun beda anime, tapi mereka sama-sama manipulatif dan bisa memanfaatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan daripada banyak basi-basi lagi, mari kita langsung aja bahas mengenai backstory-nya. Tapi ya seperti biasa, setelah pesan berikut ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Katagiri Yuichi, seorang siswa SMA yang penuh dengan banyak misteri. Tidak banyak informasi mengenai masa lalu lengkapnya, bahkan dirinya sendiri juga tidak tahu mengenai orang tua kandungnya tuh di mana, seperti apa, dan masih hidup atau udah enggak. Tapi yang jelas, waktu masih kecil Yuichi pernah membunuh 3 orang sekaligus di waktu yang sama. Beberapa di antaranya ada Katagiri Yuka. Dikarenakan tidak memiliki orang tua, Yuichi dirawat dan dibesarkan oleh seorang perempuan bernama Katagiri Yuka. Namun dikarenakan masalah ekonomi, beliau harus menjual tubuhnya sendiri demi bisa menghasilkan uang. Salah satu kenangan atau kata-kata emosional yang ditinggalkan oleh ibu angkatnya, yakni seorang teman atau sahabat itu lebih berharga daripada uang. Dan entah gimana ceritanya, Yuichi ini malah membunuh ibu angkatnya sendiri. Selanjutnya ada Shiba Taizen, bukan Aizen loh ya. Beliau adalah seorang ayah angkat sekaligus merupakan sesosok guru bagi Yuichi, di mana beliaulah yang telah mengajarkan berbagai macam teknik psikologis dan trik mental yang nantinya digunakan untuk memanipulasi seseorang hingga skala organisasi. Saking pintarnya, licik, dan juga jenius, secara tidak sadar Shiba Taizen selaku gurunya sendiri malah berhasil dijadikan alat oleh Yuichi. Berbeda dengan ibu angkatnya yang bilang bahwa teman lebih berharga daripada uang, Shiba Taizen ini menekankan bahwa uang adalah segalanya. Sama seperti ibu angkatnya, entah gimana ceritanya, Yuichi juga telah membunuh Shiba Taizen selaku ayah angkat sekaligus gurunya sendiri. Karena orang ketiga sejauh ini masih misterius dan daripada pusing nyari siapa orangnya, mendingan kita skip dulu aja lah ya. Beberapa tahun pun telah berlalu. Setelah menjalani kehidupan kelam sewaktu masih kecil, kini Yuichi telah menjadi siswa SMA biasa yang selalu bekerja keras untuk mencari nafkah. Bahkan dirinya juga memiliki beberapa tomodachi atau beberapa biji teman. Beberapa di antaranya ada Shibe, Tenjin, Shiho, dan juga Kokorogi. Yuichi dikenal sebagai orang yang sangat memperdulikan temannya daripada dirinya sendiri. Dan hingga saat ini, Yuichi masih memegang prinsip ibunya, yakni seorang teman lebih berharga daripada uang. Dikarenakan selalu bersikap santai, kalem, sans, keren, perhatian, dan yang paling penting adalah gue banget, membuat Shiho dan Kokorogi telah jatuh cinta kepada Yuichi ini aja. Terlepas dari itu, mengingat sebentar lagi terdapat karya wisata atau liburan kelas, di sini Shiho selaku ketua kelas ditugaskan untuk mengumpulkan uang dari para murid.
Setelah uang terkumpul dan biar aman, Shio menyimpan uang itu di dalam lokernya dengan keadaan terkunci. Namun seperti film sebelah yang berkata no system is safe atau tidak ada sistem yang aman, ternyata loker di sekolahan pun juga tidak aman. Yup. Meski sudah dikunci, pada kenyataannya uang yang telah dikumpulkan kini sudah hilang atau telah dicuri. Merasa syok dan frustasi akan hal itu, Shio pun menyuruh teman kelasnya untuk mengaku siapa yang telah mencuri uangnya. Namun sayang bahwa tidak ada satupun dari mereka yang mau mengaku. Sejak saat itulah Shio dan Shibe selaku wakilnya tidak pernah masuk ke sekolah, membuat para murid semakin yakin bahwa Shio dan Shibe telah bekerja sama dalam menggelapkan uang. Tapi apakah memang benar seperti itu? Simak aja terus pokoknya. Hari pun menjadi malam. Dikala sedang menata bunga untuk dijual, Yuichi mendapatkan surat dari Shio yang bertuliskan bahwa dirinya ingin mengatakan hal penting di sekolah tepat pada jam 11 malam. Yuichi yang selalu mengutamakan temannya langsung segera bergegas pergi menuju ke sekolahan. Gak taunya sesampai di sana sudah terdapat Shio, Shibe, Kokorogi, dan juga Tenjin. Anehnya mereka semua juga mendapatkan surat yang sama dan hanya berbeda dengan nama pengirimnya saja. Yuichi menerima surat dari Shio, tapi Shio, Shibe, Tenjin, dan Kokorogi malah menerima surat dari Yuichi. Padahal Yuichi sendiri nggak nulis surat buat siapapun. Menyadari bahwa semua ini adalah jebakan, secara tiba-tiba terdapat beberapa orang misterius yang langsung membuat mereka semua pingsan. Wayalah. Beberapa jam pun telah berlalu. Setelah tersadar dari pingsan, mereka pun terbangun pada White Room atau sebuah ruangan putih. Tak lama kemudian muncul maskot bernama Manabu-kun yang menjelaskan tentang alasan kenapa mereka semua ditangkap. Alasan itu yakni mereka memiliki hutang sebesar 20 juta yen. Jikalau mereka menyelesaikan salah satu permainan dari program Tomodachi Game, maka mereka akan mendapatkan uang untuk melunasi hutang atau bahkan bisa bikin kaya kalau menang. Merasa emosi akan hal itu, Yuichi pun bertanya kenapa tiba-tiba ada orang yang hutang sebesar 20 juta yen. Manabu langsung menjawab bahwa salah satu di antara kalian ada yang hutang sebesar 20 juta yen. Lebih parahnya lagi, orang itu atau pengkhianat juga menggunakan uang karya wisata sebesar 2 juta yen untuk mendaftarkan mereka semua ke dalam program Tomodachi Game. Dengan kata lain, salah satu atau salah dua bahkan salah tiga di antara mereka itu adalah pengkhianat. Jika mereka mau bermain maka akan mendapatkan uang, jika tidak mau bermain itu pun juga tidak bermasalah. Namun, uang pendaftaran sebesar 2 juta yen tetap tidak akan dikembalikan dan mereka juga harus membayar hutang sebesar 20 juta yen. Auto pusing deh. Agar supaya tenang, di sini Manabu memberikan waktu 5 menit untuk berdiskusi apakah mereka akan berpartisipasi dalam game atau tidak. Setelah berdiskusi, Shio menyarankan untuk tetap mengikuti program Tomodachi Game dan biar tidak saling curiga, di sini Shio menyuruh mereka semua untuk tidak menanyakan siapa yang telah hutang sebesar 20 juta yen. Kenapa? Karena mereka itu adalah teman, dimana teman itu harus saling percaya satu sama lain. Tapi ada alasan lain nih. Alasan apakah itu? Simak aja terus pokoknya ya. Sebelum permainan dimulai, mereka diberikan sebuah name tag yang berisikan jumlah hutang saat ini. Dan barang siapa yang menunjukkan jumlah hutang pada name tag, maka secara otomatis hutang yang dimilikinya akan ditambah 2 kali lipat atau bertambah 2 kali lipat. Permainan pertama bernama Kokurisan, di mana mereka disuruh untuk memilih jawaban yes or no menggunakan sebuah koin. Tapi ada tapinya nih. Koin ajaib ini akan memihak kepada suara minoritas atau suara terkecil. Buat gambaran, jadikan pemainnya ada 5 biji orang kan. Misalnya terdapat 4 biji orang yang menjawab yes dan 1 orang menjawab no, maka secara otomatis koin itu akan menuju ke jawaban no. Terdapat beberapa peraturan pada game
game ini yang sekiranya krusial, yakni ketika jawaban salah akan menambah hutang dan jika benar akan mendapatkan sejumlah uang. Berbicara di tengah permainan juga akan menyebabkan jumlah hutangnya bertambah 2 kali lipat atau hutangnya tuh dikali 2 kali lipat. Dan parahnya, peserta yang memiliki banyak hutang akan menanggung semua hutang yang dimiliki oleh peserta lainnya. Jadi semisal hutang milik Yuichi itu yang paling banyak nih, maka secara otomatis Yuichi akan menanggung semua hutang dengan nominal 20 juta yen. Sebelum permainan dimulai sembari bernada wibu psikopat, Manabu pun bilang jangan pernah meragukan temanmu sendiri. Sesuai dengan instruksi yang diberikan, setiap peserta wajib membacakan satu pertanyaan dan semua peserta harus menjawab dengan jawaban yes or no. Beberapa pertanyaannya, apakah Gunung Fuji merupakan gunung tertinggi di Jepang? Apakah 1 tambah 1 sama dengan 2? Dan apakah bahasa Inggrisnya Jepang adalah Japan? Meski pertanyaannya mudah dan jawabannya seharusnya adalah yes, akan tetapi koin ajaib menunjukkan bahwa jawabannya itu adalah no. Memperjelas bahwa salah satu di antara mereka terdapat seorang pengkhianat. Anjas. Selain menguji tali persahabatan, program Tomodachi Game juga bertujuan untuk menghancurkan sebuah persahabatan. Meski suasana sudah hancur lebur, akan tetapi mereka tetap melanjutkan permainannya. Kebetulan pertanyaan keempat akan dibacakan oleh Yuichi. Setelah membaca kertas, Yuichi pun sadar bahwa setiap pertanyaan terdapat sebuah kondisi khusus. Pada kertas terdapat sebuah instruksi bahwa peserta harus membuat sebuah pertanyaan. Ketika jawabannya adalah yes, maka secara otomatis permainan akan berhenti atau selesai. Namun jika jawabannya adalah no, maka hutang pribadi akan dibagi atau dikurangi setengah. Dari sini Yuichi semakin sadar jika pertanyaan peserta sebelumnya memiliki kondisi yang sama atau sebuah bonus, maka pantas saja ada orang minoritas yang menjawab no. Kenapa? Ya biar hutangnya dikurangi setengah. Mengingat koin ajaib itu mengutamakan suara minoritas. Pada awalnya Yuichi juga ingin membuat pertanyaan dan menjawabnya dengan jawaban no, biar hutangnya tuh dikurangi setengah. Tapi Yuichi kembali sadar nih. Gimana kalau setiap kertas itu memiliki kondisi yang berbeda? Katakanlah kondisi peserta 1 hingga 4 meliputi Shibe, Yuichi, Tenjin, Shiho itu sama. Dimana jika jawabannya adalah no, maka hutang akan dikurangi setengah. Lalu gimana jika kertas terakhir atau kertasnya Kokorogi nggak ada kondisi khusus atau bonus seperti peserta nomor 1 hingga nomor 4? Gimana coba? Terlepas dari itu, karena waktu hampir aja habis, Yuichi langsung melemparkan sebuah pertanyaan apakah 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Dan entah gimana ceritanya, jawaban dari pertanyaan itu adalah no. Dengan begini, maka hutang milik Yuichi akan dikurangi setengah. Merasa emosi akan hal itu tapi masih belum ingin menunjukkan jati diri yang sebenarnya, di sini Yuichi memainkan sebuah kebohongan atau trik psikologis dengan berkata sebuah kondisi spesial di mana peraturan game telah berubah. Yang sebelumnya seluruh hutang akan ditanggung oleh peserta dengan hutang tertinggi diganti menjadi seluruh hutang akan ditanggung oleh peserta dengan jumlah hutang terendah. Tentunya mendengar akan hal itu langsung membuat semua peserta terutama pengkhianat langsung ketar-ketir menjadi panik. Dan kini hanya tersisa Kokorogi sebagai penutup permainan. Sebuah pertanyaan sederhana, apakah setelah ini kita tetap akan berteman? Tidak tahu apakah pada kertas itu terdapat sebuah kondisi khusus, tapi biar aman, di sini Yuichi melanggar sebuah peraturan, yakni dilarang berbicara ketika permainan sedang berlangsung. Berkat melanggar peraturan, maka secara otomatis hutang tertinggi telah dipegang oleh Yuichi. Secara singkat, berkat provokasi, kebohongan, dan intimidasi ala wibu psikopat, pada akhirnya mereka memilih yes sebagai jawabannya. Karena telah menjawab pertanyaan dengan benar, maka mereka semua akan mendapatkan uang tambahan sebesar 400.000 yen. Ketika ditanya jumlah hutang, di sini mereka menjawab bahwa sisa hutang yakni sebesar 3,6 juta yen, katanya sih. Dan karena Yuichi melanggar peraturan, maka hutangnya juga sebesar 3,6 juta yen. Biar nggak pusing atau bingung, kalian nggak perlu ngurusin atau mengingat jumlah hutang, karena ngejelasinnya juga agak pusing. Di sini gua akan mencantumkan jumlah hutang dan mengoreksinya berdasarkan timeline aja.
Terlepas dari itu, karena masih memiliki hutang, mereka semua pun terpaksa harus mengikuti permainan selanjutnya. Sebagai pemandu, Manabu segera mengantarkan mereka menuju ke stage selanjutnya. Namun Yuichi yang tidak percaya jika hutang mereka sama-sama 3,6 juta yen, memutuskan untuk tinggal di tempat dengan alasan bahwa dirinya mau memperbaiki tali sepatunya. Tanpa basa-basi lagi di kala sepi, Yuichi langsung mengecek semua kertas pertanyaan apakah kondisi khusus atau bonus setiap orang itu sama semua. Namun sayang, tulisan bonus pada kertas itu perlahan-lahan mulai menghilang seiring berjalannya waktu. Goib lah. Kagak sih, pakai trik tinta khusus itu. Tapi yang jelas, Yuichi jadi tahu bahwa kertas 1 hingga 4 terdapat kondisi atau bonus khusus kecuali kertas milik Kokorogi. Dari sini mulai terjawab bahwa hutang 3,6 juta yen itu cuma hoak atau bohongan doang. Karena seharusnya hutang mereka semua itu terpotong setengah menyisakan 1,6 juta yen aja. Ini kenapa kok bisa jadi 3,6 juta yen coba? Dikala Yuichi sedang asik mengecek kertas, secara tiba-tiba Shiho pun datang menghampiri dirinya. Tujuan dia datang kemari yakni untuk bertanya tentang siapa pengkhianat kepada Yuichi. Tanpa basi-basi lagi, Yuichi pun bilang bahwa dirinya menganggap Shiho sebagai seorang pengkhianat. Sedangkan Shiho sendiri justru malah mengira bahwa Yuichi lah yang telah mencuri uang 2 juta yen ditambah hutang sebesar 20 juta yen. Kenapa? Karena Yuichi itu miskin ditambah lagi dirinya tidak punya orang tua. Alasan kenapa Shiho menyuruh untuk tidak bertanya tentang siapa orang yang telah berhutang 20 juta yen, ya apalagi kalau bukan untuk melindungi si Yuichi ini. Karena Shiho itu jatuh cinta kepada Yuichi aja. Tentunya setelah mendengar akan hal itu seketika membuat Yuichi langsung menjadi kaget. Namun di waktu yang sama, Yuichi merasa curiga kenapa Shiho tiba-tiba menyatakan cinta kepada dirinya. Apakah ini semacam honey trap? Setelah menyatakan cinta, Shiho juga bilang bahwa hutangnya itu bukan 3,6 juta yen, melainkan hutangnya itu 7,6 juta yen. 4 juta atau hutang awal dikali 2 karena melanggar peraturan, lalu dikurangi 400.000 yen karena telah menjawab pertanyaan dengan benar. Bingung? Jujur saya juga bingung nih. Soalnya peserta 1 hingga 4 itu terdapat kondisi atau bonus spesial yang sama, di mana hutangnya akan dikurangi setengah jika jawabannya adalah 0 ya. Jadi seharusnya 4 juta dikali 2 karena hukuman dan dikurangi setengah berkat kondisi khusus atau bonus spesial. Lalu dikurangi 400.000 karena telah menjawab pertanyaan dengan benar. Jadi kalau dihitung-hitung sih seharusnya hutangnya itu 3,6 juta yen. Tapi kok ini bisa 7,6 juta yen coba. Sebelum menuju ke permainan selanjutnya, Shiho pun bilang apapun yang terjadi, Shiho tidak akan pernah mengkhianati Yuichi. Meski Yuichi sudah tidak percaya siapa-siapa lagi, tapi di sini Yuichi memilih untuk bekerja sama dengan Shiho. Siapa tahu bisa jadi waifu di masa depan. Hehe, nggak taunya Tenjin sedang asik menguping pembicaraan mereka berdua. Bahkan parahnya Tenjin berniat untuk menghancurkan hubungan antara Shiho dengan Yuichi. Yalah. Permainan kedua bernama Kakeguchi Sugoroku yang akan dimainkan di atap bangunan. Seperti biasa sebagai host atau pemandu, Manabu mulai menjelaskan mengenai peraturan permainannya. Secara sederhana mekanismenya sama seperti permainan ular tangga tapi maju terus. Barang siapa yang berhasil mengeluarkan peserta ke garis finish, maka permainan akan terselesaikan. Caranya yakni menuliskan suatu rahasia atau fitnah ke dalam kertas yang nantinya Manabu akan membacakan isi dari kertas itu. Identitas dari penulis akan disembunyikan, jadi peserta boleh memfitnah sebanyak-banyak yang mereka inginkan. Di sepanjang permainan akan disaksikan oleh para petinggi atau investor yang disebut sebagai dewa, di mana para dewa ini nantinya akan menentukan langkah kaki berdasarkan seberapa menariknya fitnah yang telah ditulis atau telah dibuat. Bagi pemain yang masih berada di lapangan atau belum mencapai garis finish, maka akan mendapatkan uang tambahan sebesar 1 juta yen dan tidak perlu berpartisipasi pada game ketiga. Namun untuk menyelesaikan permainan, setidaknya terdapat 1 orang yang mencapai garis finish sebagai korban.
Pada awalnya mereka tidak setuju jika lo harus memfitnah satu sama lain. Manabu memberi solusi, kalau nggak mau memfitnah ya kosongin kertasnya aja. Dengan kertas kosong maka mereka semua akan maju satu langkah secara bersamaan. Namun jika menggunakan metode itu, maka mereka semua juga harus berpartisipasi pada game ketiga. Mendengar ada cara seperti itu, mereka semua pun sepakat untuk mengosongkan kertas Kakeguchi. Meskipun dengan mengosongkan kertas mereka dapat maju satu langkah, akan tetapi mereka juga mendapatkan denda sebesar 100.000 yen, langkah selanjutnya 500.000 yen, dan akan berlipat ganda seiring bertambahnya langkah. Tak disangka-sangka pada putaran ketiga terdapat satu kertas Kakeguchi yang bertuliskan ternyata Shiho itu suka sama Yuichi tapi dulu pernah berpacaran sama Mikasa Tenji. Mendengar fitnah yang bikin semua orang tercengang-cengang, para investor pun langsung melakukan perundingan di mana Shiho maju 5 langkah dan yang lainnya cukup maju 1 langkah aja. Di waktu yang sama, mengetahui bahwa Tenji pernah berpacaran dengan Shiho seketika membuat Shibe pun langsung menjadi emosi. Karena ya bagaimanapun Shibe itu suka sama Shiho, tapi Shiho malah suka sama Yuichi. Sedangkan Tenji dulu pernah berpacaran sama si Shiho ini. Dipisah deh sama Yuichi. Agar Yuichi tidak salah paham, Shiho menjelaskan bahwa orang tua mereka itu memiliki hubungan dekat. Bisa dibilang hubungan antara Shiho dan Tenji itu cuma sebatas teman masa kecil aja. Percaya deh. Pada putaran selanjutnya, Yuichi menyuruh teman-temannya untuk mengosongkan kertas. Tapi tetap saja terdapat beberapa kertas fitnah yang berisikan dahulu kala Shiho pernah menjalani operasi plastik. Dan yang paling parah, Kokorogi pernah jadi pacar sewaan atau alat bercocok tanam. Wayalah. Tentunya mendengar akan hal itu seketika membuat Kokorogi langsung kena mental. Dan karena yang tahu masa lalunya itu cuman Shiho doang, di sini Kokorogi langsung menuduh bahwa Shiho lah yang telah menuliskannya. Tidak tega melihat Kokorogi yang kena mental, dengan cepat Yuichi pun langsung datang untuk menghiburnya. Kokorogi pun bercerita, sewaktu masih SMP dirinya memberikan uang kepada teman kelasnya biar tidak dibully, sekaligus biar mau menjadi teman bagi Kokorogi. Karena untuk melakukan itu membutuhkan sejumlah uang, di sini Kokorogi menawarkan diri sebagai seorang cosplayer. Namun ketika hari menjadi malam, om-om yang telah menyewanya justru malah menyerang Kokorogi secara membabi brutal. Kokorogi yang sangat ketakutan langsung segera lari dari om-om itu. Kokorogi juga menekankan bahwa dirinya itu masih tersegel rapi. Wayalah. Untuk adu nasib, Yuichi juga bilang bahwa dirinya itu juga memiliki masa lalu yang jauh lebih kelam. Setelah tenang, Yuichi juga membisikkan sesuatu kepada Kokorogi. Sesuatu apakah itu? Simak aja terus pokoknya ya. Melihat Yuichi yang lebih peduli kepada Kokorogi tentunya membuat Shiho langsung kecewa. Agar supaya tidak galau, Tenji langsung mendekati Shiho sembari berkata apapun yang terjadi Tenji tidak akan mengkhianatinya dan selalu berada di pihaknya. Dengan begini, seluruh rencana dari Tenji telah berjalan dengan sempurna. Lah, emangnya kenapa? Jadi selama ini yang mencuri uang karya wisata sekaligus mendaftarkan mereka semua ke dalam program Tomodachi Game tak lain dan tak bukan ya si Tenji ini. Terdapat berbagai macam alasan tapi beberapa di antaranya yakni Tenji ingin menguasai atau mendapatkan Shiho. Tenji juga merupakan pelaku yang telah mengumbar rahasia sekaligus menulis kertas fitnah seperti Shiho suka sama Yuichi tapi dulu pernah berpacaran sama Tenji. Kokorogi pernah jadi pacar sewaan dan Shiho pernah menjalani operasi plastik. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, dari mana Tenji bisa tahu semua itu? Ya karena Tenji selalu mengikuti Shiho dimanapun kapanpun Shiho berada. Jadi Tenji tahu segala informasi mengenai Shiho ini ada di mana, mau kemana, dan dengan siapa. Terlepas dari semua itu, di sini Yuichi menyuruh Tenji untuk masuk duluan, sementara dirinya akan nenangin yang lain dulu.
Masih ingin menguasai Shiho lebih jauh lagi, di sini Tenji menuliskan berbagai macam fitnah untuk menyingkirkan orang lain. Ketika keluar, Tenji melihat Shiho yang sedang ditampar sama Yuichi. Merasa tujuannya sedikit lagi akan tercapai, dengan cepat Tenji langsung segera menenangkan Shiho. Berdasarkan Lord Ayano Kouji, cara untuk memanipulasi wanita yakni memberikan dorongan entah itu dukungan atau ancaman ketika wanita itu berada di titik terendah. Dan jika berhasil membuatnya nyaman, maka kemungkinan besar Shiho ini akan jatuh cinta kepada dirinya. Sesuai rencana lah pokoknya. Seperti biasa, setelah sesi menulis selesai, Manabu mulai membacakan kertas Kakiguchi yang bertuliskan bahwa Shiho suka pakai celana boxer atau petinju. Mendengar akan hal itu, Shiho langsung menuduh bahwa fitnah itu berasal dari Kokorogi. Karena ya bagaimanapun, sesama wanita itu pernah ganti baju bersama atau ganti pakaian bersama. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, di sini Tenji juga mengumbar rahasianya sendiri bahwa Tenji itu 1 tahun lebih tua daripada mereka semua. Takutnya kalau Tenji nggak kena fitnah nanti pada curiga. Shiho yang selalu difitnah secara brutal membuatnya berada pada posisi yang paling depan. Tapi berkat itu, dirinya mendapatkan sebuah hak khusus yang dapat mengungkap suatu kebenaran. Tentunya mengetahui ada hak khusus seperti itu seketika membuat Tenji ketar-ketir menjadi panik. Karena jika Shiho menggunakan hak khusus, maka dirinya bisa mengetahui pengkhianat yang sebenarnya. Merasa curiga akan tingkah lakunya, pada awalnya Shiho juga ingin menggunakan hak khusus itu kepada Tenji. Tapi secara mendadak justru Shibe mengajukan diri untuk menjadi target atas hak itu. Shibe yakin bahwa dirinya tidak memiliki sebuah rahasia yang bisa membuatnya malu atau merusak reputasinya. Pilih Shibe deh jadinya. Gak taunya setelah menggunakan hak khusus, pihak Tomodachi Game langsung mengungkap akan kebusukan mengenai keluarganya. Berkat memiliki banyak uang, ayahnya Shibe suka bermantap-mantap dengan berbagai macam wanita. Tidak menyangka akan hal itu, seketika membuat Shibe langsung kena mental. Namun berkat kejujurannya, di sini Shiho langsung segera menyemangatinya. Anehnya bukannya ikut menyemangati, di sini Tenji malah berkata dengan gamblang, jika ayahnya ampas, maka anaknya juga akan ikut ampas. Karena seperti kata pepatah, pohon tidak akan jatuh jauh dari buahnya. Tenji juga bilang bisa aja Shibe punya sesuatu hal yang kelam dan ayahnya telah menutupi hal kelam itu menggunakan segudang uang. Dibungkam lah ceritanya, langsung dijauhin deh sama semua orang. Pada putaran selanjutnya, terdapat satu kertas fitnah yang bertuliskan dahulu kala Shibe pernah membunuh seseorang. Wayalah. Anehnya setelah mendengar akan hal itu, justru membuat Tenji ketar-ketir menjadi kaget. Karena kali ini bukanlah Tenji yang menulis akan fitnah itu. Terus siapa coba? Melihat senyuman ala wibu psikopat membuat Tenji berprasangka bahwa Yuichi lah yang telah melakukannya. Tapi biar tidak dicurigai, di sini Tenji lebih memilih untuk tetap diam. Tepat setelah mengeluarkan ekspresi ala wibu psikopat, Yuichi pun berkata bahwa terdapat cara untuk mengungkap identitas pengkhianat. Cara itu yakni memanfaatkan peraturan nomor 5, di mana jika ketahuan berbohong maka peserta itu akan berada pada posisi paling depan. Menggunakan putaran terakhir, dikarenakan posisi Shiho hampir saja mencapai garis finish, Yuichi menyuruh mereka semua untuk menulis, "Aku adalah pengkhianat" disertai nama penulis pada kertas Kakiguchi. Pengkhianat yang dimaksud yakni orang yang telah memasukkan atau mendaftarkan mereka ke dalam program Tomodachi Game. Dikarenakan pihak manajemen atau staf Tomodachi Game itu tahu tentang siapa orang yang mendaftarkan, maka jika ketahuan berbohong, pengkhianat itu akan berada di garis paling depan, bahkan malah mencapai garis finish. Ya intinya metode ini bisa mengungkap siapa pengkhianat lah. Tentunya mendengar akan hal itu seketika membuat Tenji kembali panik. Namun karena semua orang telah setuju, maka tidak ada pilihan lain selain mengikutinya. Kalau nolak bakal dicurigai soalnya. Sembari kena mental, di sini Tenji masih berusaha memikirkan cara untuk mengakalinya. Namun dikarenakan sudah mentok, dirinya pun melakukan sesuai dengan usulan dari Yuichi. Andai kata kalau ketahuan berkhianat, maka Tenji tinggal minta maaf aja. Toh Yuichi itu
itu orangnya pemaaf dan sangat peduli terhadap temannya, dalam pikirnya sih. Nah, mengingat Shiho hampir saja mencapai garis finish dan orang yang memihaknya cuma Tenji doang, di sini Yuichi menyuruh Tenji untuk nulis duluan, ditulis beneran deh. Dilanjut dengan peserta lainnya seperti Shibe hingga Yuichi. Setelah mereka semua menulis, Manabu mulai membacakan isi kertas dari Kakeguchi. Ternyata yang nulis aku adalah pengkhianat itu cuma Tenji doang. Lah kok iso? Iso lah, tidak ada yang tidak iso bagi Lord Yuichi. Sesuai dengan rencana, jika ketahuan maka Tenji akan berpura-pura untuk menangis, beranggapan bahwa Yuichi akan memaafkannya. Merasa sudah muak dengan sandiwara persahabatan, di sini Yuichi justru malah mengeluarkan sifat sejatinya, ya meskipun cuma dilihat sama Tenji doang. Sembari berekspresi ala wibu psikopat, Yuichi pun bertanya apakah Tenji yang telah menjebak mereka semua. Tidak kuat dan sudah kena mental, sembari ketakutan Tenji pun mengakuinya. Di sisi lain atau di ruang monitor, terdapat dua pengamat atau pengawas program Tomodachi Game yang terkagum-kagum akan kepintaran, kecerdikan, dan kelicikan dari Yuichi. Bahkan karena saking liciknya, pengawas ini sampai menganggap bahwa Yuichi itu merupakan orang yang sangat berbahaya. Lalu gimana kok bisa seperti itu? Jadi gini nih. Semua didasari karena Yuichi curiga kepada Tenji, di mana yang biasanya bersikap tenang, ini kenapa kok malah jadi provokator. Untuk mengetahui kebenarannya, Yuichi mulai berkomunikasi secara rahasia menggunakan kertas Kakeguchi. Langkah pertama yang ia lakukan yakni memberikan sebuah instruksi atau perintah kepada teman-temannya. Jika Shiho, Kokorogi, dan Shibe menjalankan instruksi yang diberikan, maka mereka semua dapat dipercaya. Sesuai dengan instruksinya, Shiho menulis Yuichi jarang mandi, dan Kokorogi menulis Shiho suka pakai celana boxer atau celana petinju. Karena kondisi sudah terpenuhi, berarti mereka berdua dapat dipercaya. Tinggal Shibe sama Tenji nih. Berkat Shibe mengajukan diri sebagai sasaran hak spesial, membuat Yuichi langsung tahu bahwa Shibe itu dapat dipercaya. Langkah terakhir untuk memastikan akan hal itu, Yuichi menggunakan trik licik yakni dengan menyandra name-tag milik mereka. Dan perlu diingat kembali bahwa jika Yuichi melihat jumlah hutang pada name-tag, maka secara otomatis hutang dari pemilik name-tag itu akan bertambah 2 kali lipat. Yuichi memanfaatkan hal ini agar supaya mereka tidak berkhianat sewaktu-waktu, biar bisa dikendalikan lah gampangnya. Mengingat Shiho itu jatuh cinta kepada Yuichi, tanpa pikir panjang dirinya langsung memberikan name tag miliknya. Dan berkat efek snowball, membuat Shibe dan Kokorogi mau tidak mau harus menyerahkan name tag milik mereka. Kenapa? Karena jika tidak menyerahkan maka secara otomatis mereka akan dicap sebagai pengkhianat. Dari sini Yuichi semakin yakin bahwa Tenjinlah adalah pengkhianatnya. Alasan kenapa Yuichi tidak langsung mengungkap identitas pengkhianat, ditakutkan nanti Tenji malah memfitnah semakin brutal, membahayakan Shiho atau peserta lainnya. Mengingat jika terus difitnah nanti orang itu akan mencapai garis finish sebagai korban. Setelah menemukan waktu yang tepat, Yuichi berhasil membuat Tenji mengakui bahwa dirinya adalah seorang pengkhianat. Jadi selama ini pertengkaran antara Kokorogi dan Shiho itu hanyalah sandiwara belaka. Tapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Setelah identitas pengkhianat telah terungkap, pada akhirnya mereka semua tersenyum seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal kalau dipikir-pikir kembali, mereka itu telah dimanipulasi atau dikendalikan oleh Yuichi. Mulai dari menyuruh mereka untuk menjalankan beberapa instruksi kecil, hingga secara tidak langsung memaksa mereka untuk menyerahkan sebuah name tag. Dimana menyerahkan name tag ini efeknya sangat krusial jikalau Yuichi melihat jumlah hutangnya, bisa nambah 2 kali lipat cuy. Tapi pada akhirnya mereka semua tidak sadar di sepanjang permainan kedua ini bahwa mereka telah dimanipulasi oleh Yuichi. Terlepas dari semua itu dikarenakan permainan belum berakhir dan biar semuanya cepat selesai, Yuichi membisikkan sebuah pernyataan ke Manabu bahwa Shibe Makoto pernah membunuh orang itu hanyalah kebohongan belaka, sedangkan kebenarannya yakni Yuichi lah yang telah membunuh orang. Wayalah. Setelah mencari info kesana kemari
kemari, staf Tomodachi Game pun mengonfirmasi bahwa Yuichi memang pernah membunuh orang. Berdasarkan peraturan nomor 5, membuat Yuichi kini berada di barisan paling depan. Lah, bukannya kalau gitu Yuichi malah berkorban. Memang benar, semua ini berkat kenangan emosional dari ibu angkatnya, yakni seorang teman itu lebih berharga daripada uang. Hingga saat ini Yuichi masih ingin percaya akan perkataan itu. Tapi setelah mengetahui temannya itu cuma jadi beban, pengkhianat dan gak guna, mendingan jadi solo player aja, biar kayak Kiritot lah. Di sisi lain, mengetahui bahwa Yuichi pernah membunuh orang tapi selalu memasang muka santai membuat mereka semua pun langsung syok hingga kena mental. Manabu bilang bahwa permainan ketiga sangat mustahil diselesaikan hanya dengan 1 biji orang. Setelah Manabu membujuk apakah ada orang yang mau ikut atau enggak, tidak satupun dari mereka yang mau ikut dengan Yuichi. Meskipun begitu, Yuichi tidak keberatan jikalau harus menjadi seorang solo player. Baginya seorang teman hanyalah sebagai stopper atau pembatas saja. Jika tidak ada teman, justru Yuichi bisa mengeluarkan jati diri atau kekuatan yang sebenarnya. Brutal mode lah. Sebelum menuju ke game ketiga, Yuichi pun bilang bahwa dirinya akan menghancurkan semua staf Tomodachi Game karena gara-gara program ini membuat semua temannya menjadi menderita. Tepat ketika Yuichi bilang seperti itu, dengan cepat Tenji membuat sebuah pengakuan bahwa Shiho dan Tenji pernah berpacaran itu cuman bohong doang, karena sebenarnya Tenji itu jatuh cinta kepada Yuichi. Bahkan tetapi tanpa bukti konkret pihak Tomodachi Game tidak bisa memberikan hukuman penalti. Maka dari itu tanpa basi-basi lagi, Tenji ini langsung segera mencium si Yuichi. Babi. Dengan begini, Yuichi dan Tenji akan menuju ke permainan ketiga secara bersama. Yalah. Fakta menariknya bahwa dahulu kala ternyata Tenji sudah pernah mengikuti program Tomodachi Game. Berikut adalah table point-nya nih BTW. Karena pembahasan ini sudah lumayan panjang atau terlalu panjang, maka akan saya lanjut pada pembahasan selanjutnya. Dimana pada part kedua nanti, Yuichi Tenji bersama wanita bernama Maria akan melawan tim sebelah. Meski tim musuh ada seorang jenius bernama Kei, tapi jangan lupa kalau MC kita itu sangat licik, kejam, manipulatif, dan tidak segan-segan menggunakan temannya sebagai alat.